kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, harinya Tuhan. Kami mau datang, kami bersuka cita, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah rindu Tuhan memberkati buat ibadah kami pagi hari ini. Kami juga berdoa buat teman-teman yang masih belum bersama-sama kami beribadah. Tuhan kiranya menjamah mereka. Ingatkan mereka kembali untuk mereka bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama adik-adik yang siap memuji Tuhan, kita
berkata amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita menaruh buah Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama ya. Skala Minggu paling Yahud. Kita sama-sama bersuka cita ya. Jangan ditinggal. Kita puji Tuhan. Skala Minggu paling Yahud, Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya dirang-dirang, Tuhan oke punya. Skala Minggu paling Yahud, Skala Minggu paling Yahud, Skala Minggu paling Yahud, Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya dirang-dirang, Tuhan oke punya. Skala Minggu paling Yahud, Skala Minggu paling Yahud, Skala Minggu paling Yahud. Ya, adik-adik di rumah, kakak percaya semua bersuka cita dan siap untuk kita bersama-sama terus memuji Tuhan, karena Tuhan senang untuk dipuji. Kita menaikkan pujian sama-sama bagi Tuhan kembali. Kita naikkan bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kita kembali puji Tuhan ya. Sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, sembah bumi. Kalau kau suka hati, sembah bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sembah bumi. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, jawab amin. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kau temanku, terus puji Tuhan ya, karena Tuhan suka cita melalui pujian kita, Dia disenangkan. Kau temanku, ku temanku. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu,
Ku akan memelukmu dengan kasih. Iya adik-adik, ketika kita sedih, jangan lupa memberikan pelukan hangat sehingga teman-teman kalian merasa punya sahabat yang baik di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang baik, ada hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita dan kita mau menyambut firman Tuhan dengan kita naikkan pujian bersama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus padaku. Yesus padaku. Yesus padaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Saat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk sama-sama kita akan berdoa sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam kami mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Christine ingin kembali menceritakan kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Nah, hari ini Kak Christine akan menceritakan tentang satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Mungkin adik-adik sudah tahu semua tentang cerita firman Tuhan ini. Coba tebak, siapa ya dia ya? Dia ini seorang pemungut cukai. Oke, clue yang pertama dia seorang pemungut cukai. Siapa ya dia ya? Yang kedua, badannya pendek. Pasti adik-adik sudah tahu semua. Nah, tokoh kali ini yang akan Kak Christine ceritakan yaitu Zakheus. Benar sekali, Kak Christine mau menceritakan tentang Bapak Zakheus sang pemungut cukai. Adik-adik tahu nggak sih apa itu pemungut cukai? Nah, sebelum lebih lanjut lagi, Kak Christine mau ajak adik-adik buka Alkitabnya. Yang sudah bisa baca, boleh buka Alkitabnya di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10. Nah, adik-adik, Bapak Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa sih Kakak Christine? Nah, Bapak Zakheus ini kerjanya yaitu orang yang mengumpulkan pajak. Pemungut cukai itu orang yang mengumpulkan pajak. Pajak itu adalah uang
kelebihan yang harusnya dibayarkan 5 dimintanya 10. Wah, jadinya banyak orang-orang yang tidak suka kepada para pemungut cukai. Seharusnya mereka hanya membayarkan contohnya 5 kepada pemerintah, tetapi pemungut cukai memintanya lebih, bisa 10, bisa 15, jadinya banyak sekali ya. Nah, itulah yang namanya pemungut cukai, orang yang meminta pajak, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Itu tadi pekerjaan Sakeus adik-adik, sehingga Bapak Sakeus ini tidak disukai oleh banyak orang, ya, karena Bapak Sakeus ini seorang pemungut cukai. Banyak orang yang membenci Bapak Sakeus. Nah, adik-adik, suatu kali Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan akan melintasi kota tersebut. Nah, kota ini merupakan tempat tinggal dari Bapak Sakeus. Ketika mendengar berita bahwa Tuhan Yesus mau melewati kota Yeriko, Bapak Sakeus ini juga penasaran, ingin melihat Tuhan Yesus. Karena Bapak Sakeus sering mendengar bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, bagaimana Tuhan Yesus mengajar banyak orang, sehingga Bapak Sakeus pun tertarik untuk melihat dan mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ya, tidak hanya Bapak Sakeus yang ingin melihat Tuhan Yesus, tapi seluruh kota itu pun, orang-orang di kota itu juga ingin melihat Tuhan Yesus. Nah, orang-orang sudah menunggu beramai-ramai di jalanan. Nah, karena Bapak Sakeus ini badannya pendek, jadi Bapak Sakeus itu kesulitan untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus. Nah, lari ke sebelah sana, ternyata banyak orang-orang. Lari ke sebelah sini, ternyata juga masih banyak orang. Jadi caranya bagaimana? Akhirnya Bapak Sakeus memiliki ide, yaitu Bapak Sakeus harus menaiki pohon yang tinggi supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak Sakeus naik ke pohon, duduk di atas pohon, dan ketika Tuhan Yesus lewat, akhirnya Bapak Sakeus bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus sudah sampai di situ dan melihat Bapak Sakeus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata begini, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Hah? Tuhan Yesus ternyata mengenal Bapak Sakeus dan Tuhan Yesus mau menumpang atau tinggal di rumah Sakeus. Adik-adik, Bapak Sakeus sangat senang. Ternyata Tuhan Yesus mau tinggal di rumahnya. Walaupun Bapak Sakeus orang berdosa, Bapak Sakeus pemungut cukai, tapi Tuhan Yesus mau berteman dengan Bapak Sakeus. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar situ yang melihat, mereka berbicara dengan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu agak sedikit marah. Kenapa sih Tuhan Yesus mau tinggal atau pergi ke rumah Bapak Sakeus sang pemungut cukai? Dia kan orangnya jahat. Nah, orang-orang bertanya-tanya, orang-orang merasa iri, orang-orang merasa sangat marah dan bersungut-sungut karena Tuhan Yesus mau ke rumahnya Bapak Sakeus. Nah, tapi di sini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan Yesus mau berteman dengan siapa saja. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan, ya, walaupun Bapak Sakeus orang berdosa, tapi Tuhan Yesus mengasihi Bapak Sakeus. Nah, kakak kasih lanjutkan ya ceritanya. Nah, ketika sudah sampai di rumah Sakeus, ya, kemudian Sakeus berkata, ya, kemudian Sakeus berbicara, apa yang dia katakan? "Tuhan, setengah dari milikku atau setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada uang yang aku ambil secara paksa
ya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, jadi kalau ada orang ya yang Sakyus mintain uangnya secara paksa, Sakyus mau kembalikan uangnya lagi lebih banyak 4 kali lipat. Wah, akhirnya Sakyus berubah jadi orang yang baik. Adik-adik, yang tadinya Sakyus suka berbuat jahat, sekarang Sakyus menjadi baik kepada banyak orang. Nah, Tuhan Yesus sangat senang sekali dengan perubahan sikap dari Bapak Sakyus ini. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan dan dari cerita Bapak Sakyus ini ada banyak sekali pelajaran yang ingin kita dengarkan. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, dari ayat firman Tuhan, kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Sakyus yang berdosa, mau berteman dengan Bapak Sakyus, walaupun Bapak Sakyus ini berdosa. Ya, jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik. Ya, Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik, walaupun adik-adik suka berbuat dosa. Tuhan Yesus juga sayang kepada kakak Kristin, walaupun kakak Kristin suka berbuat dosa juga. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, ya, walaupun kita adalah orang berdosa. Tuhan Yesus mau menjadi teman kita. Adik-adik juga ya, adik-adik juga harus menyayangi orang lain, menyayangi teman-teman adik-adik, menyayangi siapa lagi? Mama, papa, kakak. Kalaupun kamu di rumah punya adik, harus sayang ya kepada mereka semua, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa kita harus menyayangi semua orang. Karena Tuhan Yesus telah menyayangi kita, telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jangan membeda-bedakan teman ya. Kasihi temanmu, sayangi temanmu. Nah, itu pembelajaran pertama yang kita ingat dari kisah tentang Sakyus. Yang kedua, kita belajar ketika Sakyus sudah mengenal Tuhan Yesus, ketika Sakyus sudah menjadi temannya Tuhan Yesus, ya, Sakyus berubah jadi orang yang lebih baik. Yang tadinya Sakyus suka berbuat jahat, sekarang Sakyus berubah menjadi orang yang baik. Nah, adik-adik juga, ketika adik-adik sudah mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi temannya Tuhan Yesus, yang tadinya suka berbuat dosa, suka berbuat jahat, kita harus berubah jadi anak-anak yang baik, ya, yang tadinya suka marah-marah, kita harus belajar menjadi orang yang lebih sabar. Yang tadinya suka berbohong, ya, sekarang kita jadi anak yang berkata jujur. Nah, adik-adik, itu tadi pembelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Ya, ada 2 hal. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Dan yang kedua, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, temannya Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus jadi anak-anak yang baik. Nah, adik-adik, itu pesan firman Tuhan hari ini ya. Dan jangan lupa, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu tadi cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita mengakhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak yang menyayangi, jadikan kami anak yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji ya Tuhan, adik-adik, kakak percaya, adik-adik yang ada di rumah pasti sukacita dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk kita sama-sama
sama-sama bisa melakukannya ya. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita mau sama-sama memberikan persembahan. Kamu bisa memberikan persembahan melalui QRIS berikut ini. Atau kamu bisa minta tolong mama papa untuk membantumu memberikan persembahanmu. Dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau berdoa dulu sebelum kita memberikan persembahan. Kita berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa kiranya firman-Mu memberikan kami kekuatan dan kami rindu jadi anak-anak Tuhan yang suka akan firman Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami. Terimalah dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan syukur kami. Haleluya. Amin. Yuk, mari berikan persembahan kita buat Tuhan ya. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Terima kasih buat adik-adik sudah berikan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Adik-adik di rumah, kita ada di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita berjumpa kembali jam 9 pagi, baik itu secara onsite di gereja kita dan juga di online grup di Fluid jam 9 ya adik-adik. Kakak tunggu. Mari sama-sama yuk kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak undang semua berdiri dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita menaikkan pujian sama-sama bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik. Kami sudah beribadah dengan baik pagi hari. Kami rindu Tuhan berkati kami. Bapa, terima kasih. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami KA Budi Fluid dari awal hingga pada akhirnya. Saat ini kami berdoa
Buat teman-teman yang sakit, Tuhan, kami berdoa Tuhan menyembuhkan. Teman-teman yang di dalam persoalan, bahkan pergumulan di dalam belajar, sekolahnya, kami berdoa. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kemenangan buat mereka. Berdoa buat mama papa dimanapun berada, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Seperti Tuhan sudah memberkati anak-anak pada pagi hari ini, mereka yang setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati anak-anak pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dengan berkat yang daripada Tuhan. Perjumpakan kami kembali pada minggu depan untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, berkat di dalam Allah Bapa, di dalam Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita berkata, Amin. Adik-adik, happy Sunday. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.